Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video pertama dari program kerja Ngopi KBM. Pada kesempatan kali ini, program kerja Ngopi KBM mengangkat tema terkait kuliah di luar negeri. Kenapa tidak? Program kerja Ngopi KBM atau Ngobrol di Tengah Pandemi merupakan sebuah program kerja dari Departemen Kekeluargaan yang bertujuan untuk mewadahi KBM untuk berinteraksi membahas suatu topik yang dilaksanakan melalui platform online. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami mau mengingatkan untuk jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan juga tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video Ngopi KBM lainnya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Reza Pahlevi dari angkatan 2018. Jadi sekarang saya di sini bertindak sebagai moderator yang akan memandu Ngopi KBM episode pertama nih Pak dan Mas. Jadi Ngopi KBM ini merupakan program kerja dari Departemen Kekeluargaan Himpunan Mahasiswa PWK, di mana yang tujuannya ini untuk kayak menyatukan lagi nih Mas. Dan Pak, kan kita kan ini lagi pandemi jadi nggak bisa bertemu. Jadi saling mengingatkan lagi kalau kita sama-sama si KBM gitu Pak. Dengan cara seperti ini, kayak podcast dan juga kayak ngomong-ngomong aja, ngobrol-ngobrol santai sama narasumber gitu Pak. Ngopi KBM itu artinya kependekan atau singkatan dari ngobrol di tengah pandemi Mas dan Pak Dadang. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol santai, juga nanti saling sharing pengalaman satu sama lain, mungkin dari teman-teman kepo-kepo terkait apa kayak gitu, boleh ntar silahkan tulis aja di kolom chat ya, ntar saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang menarik, nanti kita tanyain langsung ke narasumbernya. Oke, langsung aja ya, saya perkenalin dulu untuk narasumber kita yang pertama. Pastinya teman-teman pasti sudah kenal kan, udah nggak asing nih namanya dan juga bisa dilihat tadi lagi on cam nih, oke? Beliau saat ini menempuh pendidikan lanjutannya di S3 Faculty of Architecture, Building and Planning di University of Melbourne, Australia. Tanpa basa-basi lagi, monggo Pak. Ini adalah Pak Dadang Meru Utomo, STMURP. Assalamualaikum, gimana kabarnya semuanya? Baik. Waalaikumsalam Pak, baik. Alhamdulillah. Boleh Pak, silakan menyapa dulu nih teman-teman yang udah hadir nih. Ini semuanya mahasiswa PBK atau sudah ada yang sudah alumni nih di sini? Kecuali Mas Yan ya? Ini masih KBM-nya Pak. Dari KBM-nya ya? Boleh semuanya. Oke. Kan sudah di-share di Instagram kan Pak, jadi mungkin dari KBM sendiri boleh nih join gitu Pak. Oke. KBM itu bukan termasuk alumni, Za? Masuk Pak, jadi boleh siapapun boleh masuk. Oke. Tapi di sini ada yang alumni nggak di sini? Dari alumni mungkin bisa yang jawab. Alumni siapa suaranya? Di mana suaranya ditanya Pak? Adakah? Mana suaranya alumni? Alumni ini si Fajri bilang KBM keluarga besar mahasiswa, alumni nggak masuk. Oke. Berarti mahasiswa semua ya. Alhamdulillah semuanya baik. Saya sekalian baca chat ya ini ya. Iya boleh Pak, boleh. Oke. Ini ada Adil yang kangen KRS sama saya. Aduh, Adil gimana? Iya. Oke. Semoga nggak lupa sama saya ya. Aduh, masa lupa sama Pak Dadang nih. Nggak boleh dong. Oke, yang kedua, narasumber yang kedua saya panggil dulu nih. Kita sapa bersama-sama dulu. Beliau saat ini melanjutkan studi lanjutannya di S2-nya tentunya di Center for Space and Remote Sensing Research, National Center University of Taiwan. Kita panggil bersama, kita sambut bersama nih Mas Yan Akbar Pamungkas Sarjana Teknik. Halo Mas, silakan. Halo semuanya. Halo semuanya. Teman-teman dulu Mas.
Ya, halo teman-teman KBM semua dari Angkatan Aktif yang sekarang sedang menempuh kuliah di BWK. Semoga nanti ilmu yang kami sampaikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat untuk referensi nanti kalian next setelah lulus mau ngapain. Itu aja sih. Jadi teman-teman semua pantengin nih dari awal sampai akhir biar kita dapat ilmunya bareng-bareng, dapat sharing-sharing pengalaman dari Masnya. Mungkin dari Mas dan Pak Dadang ini dapat nanti tips and triknya tuh gimana. Oke, nanti teman-teman di sini boleh bertanya, dan ini kayak seperti podcast, Pak. Jadi audiensnya itu nggak nyalain video, jadi cuma moderator sama narasumber aja yang ngomong-ngomong aja, seperti itu, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya. Paham. Oke. Jadi saya jelasin dulu, kan Ngopi KBM ini kan ngobrol-ngobrol santai dengan pastinya dengan tema-tema yang berbeda, Pak, di setiap episodenya. Dan juga Mas, nanti ini kan merupakan episode pertama, jadi masih baru-baru banget nih, kita baru pertama kali launching program kerja Ngopi KBM episode pertama, di mana episode pertama ini kita mengangkat tema yang pastinya teman-teman harapin, yang pastinya teman-teman pengenin nih, karena semua pasti pengen kuliah di luar negeri, melanjutkan studi, menambah ilmu pengalaman di juga luar negeri. Pastinya beda kan di Indonesia dan juga di luar negeri. Ilmu yang didapatkan pula pasti beda. Maka dari itu podcast tadi. Ngopi KBM. Ngopi KBM episode pertama yaitu dengan tema kuliah di luar negeri, kenapa tidak? Nah, gitu Pak temanya, Pak. Oke. Sip. Jadi nanti Mas Yan dan Pak Dadang bisa menceritakan gimana sih selama di luar negeri ini ada apa? Mungkin teman-teman pengen tahu luar negeri itu tantangannya apa? Nanti boleh kita bercerita bersama. Oke. Untuk sebelumnya saya mau tanya nih. Jadi kenapa sih Pak dan Mas Yan juga kok memilih untuk kuliah di luar negeri? Boleh siapa dulu yang mau menjawab? Yang muda dulu deh. Oke. Silakan aja. Alasan saya kenapa kuliah di luar negeri adalah pertama itu karena adanya peluang. Jadi peluang ini adalah yang dimaksud peluang untuk melanjutkan studi plus beasiswa. Nah, jadi saya berusaha untuk mengambil peluang itu dengan catatan ada risiko yang harus saya ambil. Risikonya adalah yang pertama, bidang ilmu tidak linear dengan yang dipelajari di S1. Dan yang kedua, harus merelakan untuk meninggalkan karir yang sedang ditekuni. Tapi itu semua semata-mata adalah harapan supaya nanti karir yang setelah menempuh master ini bisa lebih baik lagi. Jadi itu sih. Terus kalau boleh ceritain juga Mas, prosesnya gimana dulu Mas? Kok bisa sampai... Pak Dadang dulu tuh. Oh ya wes, Pak Dadang. Pak Dadang. Pak Dadang silakan. Kalau Ian mau lanjut juga nggak apa-apa loh Ian. Enggak lah, biar sesuai pertanyaan Pak. Oke. Oh gitu, biar runtut ya. Yep. Oke. Kalau saya pribadi nih ya, rasanya kalau semua orang yang kuliah di luar negeri ditanya kenapa kok pengen kuliah di luar negeri sih, pengen sesuatu yang beda gitu ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya dulu ketika saya semasa-masa kalian gitu ya, semasa-masa kuliah, habis itu barusan lulus gitu, saya nggak ada niatan untuk kuliah di luar negeri ya. Jangankan kuliah di luar negeri, kuliah S2 aja dulu tidak ada gambaran sama sekali sesaat setelah lulus ya. Jadi ketika sudah mahasiswa semester akhir, yang saya pikirkan adalah gimana saya cari kerja. Itu adalah mindset saya ketika itu, dan saya yakin semua mahasiswa tingkat akhir juga wajar aja kalau punya mindset seperti itu ya. Kan keinginan kita kan setelah kuliah habis itu lulus cari kerja, membahagiakan orang tua, ya alasan mulia itu selalu ada. Saya sebut itu alasan mulia gitu ya, tetapi untuk kasus saya dulu berbeda dengan kalian sekarang. Kalau saya dulu alasan saya satu-satunya itu gitu ya, karena dulu ketika saya
lulus kuliah tahun 2006, saya tidak ada inspirasi atau role model yang yang cukup dekat dengan saya. Maksudnya kayak gini, kalau kalian sekarang beruntung, role model kalian itu banyak, Mas Yan, terus habis itu ya katakanlah dosen-dosen muda seperti saya, kalau memang misalnya menjadi role model gitu ya. Jarak usia kita nggak terlalu jauh. Dulu saya nggak punya itu gitu loh. Dulu ya role model saya ya orang-orang ya senior-senior kita gitu ya, kayak misalnya Pak Dimas, kemudian Pak Rizal. Pada saat itu Pak Dimas masih belum kuliah S2 gitu ya. Ketika saya lulus, Pak Dimas, Pak Rizal sudah mencar aja. Saya nggak tahu kabarnya bagaimana. Jadi mindset saya pada saat itu tanpa ada role model untuk kuliah S2, saya hanya ingin kerja gitu kan. Nah, seperti yang dibilang Mas Yan tadi, setelah lulus akhirnya saya karir pada bidang yang bukan PWK gitu kan, sampai kurang lebih 5 tahun gitu, di satu titik di mana saya merasa kayaknya ini bukan passion saya gitu kan. Karir yang saya hadapi pada saat itu kalau menurut saya kok ini kurang selek dengan apa minat saya gitu loh. Jadi baru saat 5 tahun setelah saya lulus itu baru akhirnya sadar bahwa ternyata kalau PWK itu bidang yang sangat luas dan sangat penting gitu ya. Jadi minat saya kembali lagi ke PWK gitu. Terus kemudian saya pikir udahlah, pada saat itu saya pikir saya ingin cari kesempatan untuk belajar lagi. Kebetulan pada saat itu ada bukaan beasiswa, judulnya beasiswa ya. Jadi kalau beasiswa kan sekolah dibiayain gitu kan. Nah, ada pilihannya 2 dulu, ada beasiswa dalam negeri sama beasiswa luar negeri ya. Nah, beasiswa ini menuntut penerimanya untuk menjadi dosen setelah dibiayain gitu ya. Jadi beasiswa biasanya ada ikatan kontrak setelah kita lulus. Nah, kebetulan dulu beasiswa dari Dikti itu menawarkan beasiswa untuk S2 dalam negeri atau luar negeri. Saya sih cuma mikir gini, kalau memang sama-sama dibayarin ya kenapa saya harus kuliah di dalam negeri gitu kan. Kalau di dalam negeri mungkin saya bisa bayar sendiri gitu kan. Kalau di luar negeri nggak mungkin gitu kan. Saya pikir pada saat itu. Ya sudah, akhirnya saya coba apply beasiswa itu dengan dibantu oleh banyak orang. Ya akhirnya saya S2 di Australia pada saat itu. Nah, ketika di Australia itu yang pengalaman beasiswa itu, pengalaman studi di luar negeri itu yang akhirnya merubah cara pandang saya, kemudian pola pikir saya, kemudian ya sudah, kayaknya memang sudah dari situ ya sudah enak aja kalau S3 ya pengennya kembali lagi ke luar negeri, dan alhamdulillah sampai sekarang keturutan gitu dengan beasiswa. Gitu sih, Sa. Oke. Boleh nih Pak sekalian diceritain proses untuk beasiswa itu seperti apa? Terus beasiswanya itu beasiswa apa Pak? Mungkin dari teman-teman ingin tahu gimana ya proses pendaftarannya sampai kuliah saat ini, gitu Pak. Boleh diceritakan Pak? Oke. Mas Yan dulu deh. Oke. Saya dulu kan ini? Ya, Mas Yan. Oke, jadi proses untuk bisa sampai di titik ini, itu yang pertama yang saya sudah omongin tadi, itu kenal sama peluang yang ada. Jadi peluang ini yang saya masuk adalah Fakultas Teknik, khususnya Universitas Brawijaya, punya kerjasama sama National Central University Taiwan. Jadi orang-orang NCU di sini, profesor-profesornya, mereka rutin mengadakan roadshow ke beberapa negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia, Vietnam, dan yang lainnya saya lupa. Nah, itu mereka rutin tiap November, kalau nggak salah, itu mereka mengadakan rekrutmen di Indonesia. Dan kampus yang mereka tuju adalah yang salah satunya UB, kemudian ada ITB, UGM, sama ITS. Itu yang seingat saya. Nah, di sini saya ikut yang bukan mereka waktu di UB. Nah, tetapi walaupun itu peluang, bidang ilmu PWK mereka tidak ada. Dan saya melihat listnya, itu ada list jurusan
yang kemungkinan sudah agak familiar atau yang sudah pernah saya tekuni, yaitu bidang remote sensing. Makanya itu saya katakan adalah peluang internal, karena di kampus kita sendiri itu ternyata sudah ada kerjasama yang luar biasa dan bisa kita manfaatkan. Nah, yang kedua, selain setelah kita tahu ada peluang internal, kita harus siap untuk melakukan riset atau yang kita wujudkan dalam proposal. Jadi kita harus siap dalam menyusun research proposal yang sesuai dengan bidang ilmu yang akan kita apply. Jadi itu kebetulan saya pernah main-main dengan produk remote sensing. Saya coba analisis pakai data satelit untuk mengetahui gimana sih tren dari perubahan suhu di Kota Malang gitu. Dan itu yang saya jadikan proposal. Kemudian dan saya tambah-tambahin ya dengan wawasan PWK yang saya ketahui. Dan setelah saya punya proposal itu, kemudian selanjutnya adalah pada saat proses wawancara. Nah, pada saat proses wawancara atau admissionnya ini, seleksinya di UB ini, sebenarnya saya nggak tahu informasinya. Saya tidak mempersiapkan dengan baik karena saya tahu informasinya H-12 jam itu dari Pak Dadang. Jadi itu saya itu lagi kerja konsultan, saya lagi sibuk-sibuk kerjakan RDTR waktu itu. Boleh saya drafternya, tapi saya dapat jarkoman dari teman-teman, lihat ada peluang beasiswa besok interview, terus saya WA Pak Dadang, Pak saya masih bisa daftar nggak walaupun pendaftaran awalnya sudah tutup. Dan beliau dengan sigapnya, kamu daftar aja ikut aja nggak apa-apa karena nanti siapa tahu masih ada peluang buat kamu gitu. Jadi sangat berterima kasih sama Pak Dadang ya, sangat mengusahakan saya untuk bisa ikut interview dengan persiapan yang sangat minim. Jadi setelah pulang dari kantor jam 6 sore itu, saya pulang langsung mempersiapkan proposal dan persiapan lainnya untuk wawancara besok paginya. Dan untungnya saya punya bahan atau hasil yang sudah saya kerjakan tentang analisis dengan data satelit itu, yang kemudian saya ajukan untuk bahan interview. Dan pada saat proses interview itu saya mendapatkan profesor yang mewawancarai saya itu memang dari departemennya, yaitu Departemen Center for Space and Remote Sensing Research. Beliau benar-benar detail orangnya. Jadi sepertinya sudah kayak sempro gitu ya, ditanyain variabel, kemudian kerangka sampai desur. Dan mereka sangat amazed dengan yang namanya desain survei kita ya. Kita sudah terbiasa buat itu sejak semester 1. Dan saya berusaha untuk menyampaikan ide saya dengan ya kebiasaan baik itu, dan mereka menerimanya dengan baik. Dan hasil dari wawancara itu keluar sekitar 1 bulan setelahnya, dan saya mendapatkan highly recommended to apply to the selected department. Dengan persiapan yang sangat minim, tetapi saya mengenali betul terkait peluang internal yang kita punya sama riset-riset sebelumnya yang saya sudah pernah kerjakan untuk disesuaikan dengan peluang yang ada. Dan yang selanjutnya adalah waktu setelah November itu interview, kemudian Januari itu sudah mulai pendaftaran online. Nah, pendaftaran online di sini modal saya yang utama adalah pertama surat rekomendasi tadi yang saya dapatkan dari wawancara, dan kedua adalah surat rekomendasi dari dosen pembimbing skripsi saya dan 1 dosen lagi. Jadi saya minta dari Bu Diana untuk menuliskan atau menilai saya untuk sebagai rekomendasi. Kemudian minta Pak Wahid juga karena bisa dikatakan agak sebidang dengan departemen yang saya apply. Sehingga setelah proses admission itu pada saat bulan Januari, kemudian menunggu sampai bulan Maret, alhamdulillah diterima dengan beasiswa. Karena penerimaan ini tidak selalu diikuti dengan beasiswa gitu. Jadi bisa aja kita diterima tanpa beasiswa atau diterima dengan beasiswa. Dan itulah yang membuat saya untuk bersemangat untuk lanjut ke sini, karena juga ada dukungan dari beasiswa itu sendiri. Jadi itulah prosesnya dari awal sampai bisa diterima di departemen yang saya tekuni saat ini.
Oke, Mas, kalau boleh tahu itu beasiswanya langsung dari Taiwan Central University atau dari pemerintah Indonesia? Oke, beasiswa yang saya dapat ini adalah beasiswa dari kampus. Dari kampusnya sendiri menyediakan beasiswa untuk beberapa mahasiswa internasional yang mereka terima. Tetapi proporsi dari beasiswa itu ada pembagiannya. Kalau kasus saya ini sekitar 70% itu dari kampus, kemudian sisanya 30% adalah dari laboratorium atau profesor yang dosen membimbing lah istilahnya. Kemudian untuk nilai beasiswa kan sebenarnya beda-beda ya tiap departemen, jadi proporsinya pun bisa berbeda. Kalau di departemen saya seperti itu. Tapi saya tekankan lagi, kalau beasiswa itu kan tidak harus sumbernya dari kampus, bisa dari pemerintah Taiwan sendiri atau namanya beasiswa MOST atau beasiswa dari akademia. Jadi ada institusi akademis yang di Taiwan yang menyediakan beasiswa juga, atau beasiswa LPDP yang mungkin teman-teman sudah banyak kenal. Jadi banyak sekali varian-varian beasiswa yang sebenarnya bisa kita apply. Oke. Lalu kita terbang ke Australia nih. Pak Dadang, boleh diceritakan nih sama kami semua gimana sih proses Pak Dadang untuk kuliah di luar negeri? Kan Pak Dadang kan dari S2 ya Pak ya? Udah di luar negeri untuk kuliahnya. Sampai sekarang S3, lalu bagaimana prosesnya bisa diceritakan Pak? Ya, kurang lebih prosesnya sama ya dengan Mas Yan tadi. Saya dulu ingat dulu dramanya si Yan ketika pengumuman katanya, Pak saya kayaknya nggak keterima deh, gitu-gitu. Tapi akhirnya sudahlah, atau akhirnya juga keterima ya, alhamdulillah keterima ya. Kurang lebih prosesnya sama gitu ya. Jadi kita apply, terus banyak sekali dokumen yang harus kita siapkan gitu ya. Salah satunya adalah surat rekomendasi, kemudian ya serangkaiannya. Nanti kalau setiap pengumuman beasiswa pasti akan ada listnya gitu. Saya nggak hafal judulnya seperti apa. Cuma benar yang dibilang sama Mas Yan tadi bahwa ada beberapa jenis beasiswa yang ditawarkan ya, karena memang salah satu kendala terbesar buat mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan kuliah di luar negeri itu adalah bisa nggak ya bayarnya gimana gitu, bayar kuliahnya bagaimana, kemudian bayar hidupnya di sana bagaimana, karena biaya hidup kan pasti jelas berbeda gitu ya. Nah jawabannya adalah beasiswa. Nah beasiswa ini sumbernya bisa bermacam-macam. Sama dengan di Australia, dengan di Taiwan modelnya sama kalau saya lihat. Jadi ada kampus-kampus yang menyediakan beasiswa. Jadi beasiswanya berasal dari kampus. Tapi biasanya beasiswa tersebut juga alokasi sumber dananya berasal dari pemerintahnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini, terutama di Australia ya, saya nggak bisa ngomong mewakili universitas negara lain karena pengalaman saya di Australia. Kalau untuk di Australia itu biasanya beasiswa yang diberikan dari kampus atau dari pemerintah itu untuk mereka yang by research, gitu ya. Jadi misalnya S2-nya dia by research. Karena di Australia ada dua jenis perkuliahan S2. Ada yang by research, ada yang by coursework. Kalau coursework itu kuliah biasa. Jadi seperti kuliah S1, tapi durasinya cuma 2 tahun. Terus kemudian di semester terakhir ada skripsi, seperti itu. Ya, itu biasanya jarang sekali kampus mengeluarkan beasiswa untuk perkuliahan S2 semacam itu. Yang bisa kita sasar kalau memang misalnya pengen untuk sekolah S2 di Australia adalah yang S2 by research. Biasanya by research ini membutuhkan persiapan yang lebih matang dibandingkan kalau yang coursework ya. Jadi persiapannya seperti yang Mas yang bilang tadi, harus punya ada research background, terus kemudian ya proposal penelitian. Nah ini yang agak tricky. Biasanya karena apa? Karena kita seringkali terutama kalau di PWK gitu ya. Kalau saya dulu mikirnya apa ya di Kota Malang yang pengen saya teliti gitu ya. Pikiran saya langsung ke teori-teori luar negeri yang bisa kita aplikasikan di Indonesia. Misalnya penataan jalur pejalan kaki gitu ya. Dulu proposal saya seperti itu. Yang ternyata ketika sampai di Australia ini nyambung ke cerita saya tadi bahwa cara pandang saya berubah gitu loh. Jadi
muncul muncul pengetahuan baru bahwa apa yang kita alami di Indonesia itu belum sepenuhnya cocok apabila kita mengaplikasikan teori yang asalnya dari luar negeri. Gitu. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya semacam yang sudah kalian pelajari sekarang seperti partisipasi masyarakat, kemudian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah atau misalnya ya untuk kegiatan-kegiatan masyarakat untuk kearifan lokal itu yang menjadi hal baru bagi kampus-kampus di Australia, sehingga mereka lebih tertarik untuk menerima mahasiswa seperti itu. Jadi dulu saya gagal untuk kuliah S2 yang by research. Saya akhirnya menggunakan yang jalur coursework. Ya, jadi pikiran saya dulu ya sudah, saya apply coursework saja. Kalau coursework itu caranya relatif lebih gampang. Jadi yang perlu kita punya yang pertama ya kemampuan bahasa Inggris dasar gitu ya, IELTS atau TOEFL kalau untuk Australia, TOEFL-nya IDT kalau nggak salah, atau IELTS. Kemudian harus punya surat penerimaan dari kampus atau yang istilahnya LOA, Letter of Acceptance. Nah, Letter of Acceptance ini adalah semacam undangan bagi kita untuk kuliah di sana, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, gitu ya. Jadi LOA ini kita peroleh. Saya dulu minta bantuan lembaga pendidikan, ya. Jadi semacam AdLink sekarang, atau dulu ada IDP, tapi nggak tahu sekarang IDP masih ada di Malang gitu ya. Tapi yang saya paham ada AdLink, itu sekarang kantornya di Jalan Raya Langsep. Jadi kalau memang misalnya mau ke Australia, silakan ke situ. Nanti mereka akan membantu. Mereka akan membantu bagaimana cara proses untuk mendapatkan letter of acceptance-nya itu. Syaratnya dulu kalau nggak salah hanya apa istilahnya? List mata kuliah yang ada di ijazah itu apa ya? Transkrip. Ya, transkrip. Akademik transkrip, terus kemudian minat penelitian gitu, normatif lah. Insya Allah gampang gitu. Terus kemudian ada surat rekomendasi biasa, ya semuanya akan dibantu lebih mudah lagi oleh education agent tadi. Nah setelah itu setelah kita punya LOA, kita daftarkan ke beasiswanya. Kalau kita mendaftar lewat beasiswa kampus, kita nggak perlu LOA itu, ya. Tetapi kalau kita mendaftar beasiswa dari luar kampus, ya, saya dulu mendaftar beasiswanya lewat Budi Luar Negeri, program Budi Luar Negeri. Jadi beasiswa unggulan dosen Indonesia itu untuk yang program luar negeri. Jadi saya daftarnya ke Dikti. Nah, Dikti minta untuk pelamarnya itu untuk memiliki LOA. Nah, saya bawa LOA dulu dari University of Queensland. Saya sertakan ke situ untuk aplikasi saya, dan akhirnya bisa sampai proses. Itu kalau S2 ya. Kalau S3 kalian masih belum, kayaknya masih belum waktunya gitu ya S3 ya. Tapi S3 kurang lebih sama dengan yang by research jadi agak sedikit kompleks, sama seperti yang dibilang oleh Mas Yan tadi. Jadi kita harus punya kenalan dengan supervisor. Kebetulan supervisor saya sekarang di University of Melbourne adalah supervisor saya ketika saya tesis dulu di Queensland. Jadi beliau pindah, terus kemudian saya ditawarin. Saya pikir ya sudahlah, dulu saya di Brisbane gitu ya, kenapa nggak coba di Melbourne sekalian gitu. Melbourne dengan prestasinya dulu pernah menjadi one of the most livable cities in the world gitu kan sampai tahun 2000 beberapa tahun yang lalu gitu ya. Terus saya penasaran aja, saya pikir kayaknya ini menjadi tempat yang cocok untuk saya menimba ilmu PWK gitu kan. Jadi ya akhirnya saya pindah ke sini. Nah, untuk saat ini saya menggunakan beasiswa LPDP. Ya, jadi LPDP ini memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia baik S2 maupun S3 dengan tujuan studi yang lebih luas.
gitu ya. Jadi boleh kemana aja. Nanti kalau memang misalnya masuk dalam range-nya LPDP, nanti bisa dibiayain. Prosesnya juga sama. Jadi kalau prosesnya LPDP ini apa? Seingat saya dulu itu jadi seperti biasa tes administratif. Jadi ada formulir-formulir yang harus diisi aplikasi. Terus kemudian setelah lolos ada yang namanya tes apa dulu ya? Kalau nggak salah tes CAT, Pak. Apa itu yang jenenge? Computer Assessment Test. Iya Kak, Pak? Lupa aku istilahnya tak, Pak. Lupa TPA, istilahnya. TPA. Tes TPA gitu ya? Enggak ada. Ya kali, ya kayak gitulah, semacam gitulah. Tes komputer, terus kemudian ada leaderless group discussion, jadi berdiskusi berdiskusi gitu ya. Terus kemudian ada interview di akhirnya. Gitu. Jadi tahap-tahapan itu semuanya kita lalui cukup pendek prosesnya semuanya sampai pengumuman. Jadi nggak bisa disambil lah. Kalau memang misalnya masih kerja, bisa disambil daftar itu. Gitu ya. Cuma kalau memang sudah keterima ya tinggal tinggal dilema aja, kayak mau di Ayunda dulu gitu ya, pilih Harvard atau Stanford gitu kan. Cuma kalau kita ya mungkin pilih lanjut kerja atau mau kuliah gitu. Ya gitulah. Tapi ya kayaknya kurang lebih kayak gitu deh prosesnya. Berliku tapi memberikan pelajaran yang luar biasa. Tetap harus dinikmati ya Pak ya, karena kan udah impian nih kuliah di luar negeri. Iya pasti. Iya. Lalu Pak, terkait kan Pak Dadang sekarang kan di Melbourne itu bersama keluarga ya Pak ya, tinggal untuk di situ terkait pendidikan dari putra-putrinya Bapak itu apakah di cover oleh pemerintah Indonesia atau kuliah atau bersekolah di KBRI atau seperti apa Pak? Oke, kalau di Australia, kalau kami yang pemegang visa research ya, jadi S2 yang by research atau PhD itu mendapatkan fasilitas primary school gratis dari pemerintah sini. Jadi anak saya yang pertama sekarang sudah kelas 4 di sini gitu ya. Jadi mulai kelas 3 dia di sini, sekarang udah kelas 4, itu sekolahnya gratis. Kalau si adiknya ini masih umur TK, itu tidak tercover. Jadi kita harus bayar sendiri. Gitu. Tapi saya bilang tadi kami yang pemegang visa research ya, atau PhD, karena setahu saya ada juga teman-teman penerima beasiswa LPDP juga yang masih S2, mereka membawa keluarganya ke sini. Mereka nggak eligible untuk mendapatkan sekolah gratis gitu. Jadi mereka ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk mengirimkan putra-putrinya kalau ke primary school di sini. Primary school itu SD SMP di sini. SD SMP. Selanjutnya nih untuk Pak Dadang dan juga Mas Yan terkait setelah diterima di universitas yang sudah diimpikan, waduh, itu gimana sih Pak? Dan juga Mas rasanya gimana? Terus kenapa harus kenapa memilih itu? Tadi kan sudah dijawab terkait tentang minat dan lain sebagainya. Sekarang itu gimana rasanya? Sudah kuliah di luar negeri, apa yang dirasa sekarang itu seperti apa? Monggo silakan dulu Pak Dadang atau Mas Yan. Mas Yan dulu deh. Oke, Mas Yan. Yang dirasa adalah yang pertama, karena ini pertama kali saya keluar negeri ya, jadi sebelumnya saya nggak pernah ke luar negeri. Yang pertama adalah cara berinteraksi dengan masyarakat internasional. Jadi yang pertama itu pastilah kita bahasa ya, karena di sini kan mayoritas orang pakai bahasa Mandarin daripada bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Inggris pun hanya pada saat di kelas dengan interaksi dengan profesor atau dengan classmate. Tetapi kalau sudah di masyarakat bebas, kita mau beli makan di Family Mart atau kayak di Indomart lah ya, kalau istilahnya di Indonesia. Kemudian kalau mau beli ke pasar atau kita mau wisata, itu kan harusnya pakai bahasa Mandarin. Tapi untuk beberapa kasus sih,
mereka ada yang bisa bahasa Inggris, jadi itu menolong banget sih. Jadi yang pertama itu pasti yang terasa sekali adalah bahasa. Dan memang kalau bahasa ada kewajiban untuk mahasiswa internasional belajar bahasa Mandarin. Mereka ambil satu course kayak 2 SKS wajib gitu untuk pada saat semester 1 wajib ngambil bahasa Mandarin. Cuman menurut saya itu belum bisa mengcover semua kebutuhan berbahasa Mandarin. Jadi ada kewajiban seperti itu yang harus kita penuhi sebagai mahasiswa internasional. Kemudian yang saya rasakan selanjutnya selain bahasa adalah bidang ilmu baru. Jadi yang saya sudah ngomongin tadi waktu di awal sebelum acara dimulai ya. Jadi di sini kan bidang ilmu yang saya tekuni kan nggak fokus ke manusia ya, tapi lebih ke alamnya, nature, by nature. Makanya di situ merupakan pergeseran yang sangat terasa sekali. Tetapi jujur yang saya rasakan saya lebih nyaman di bidang ilmu yang sekarang karena jujur saya itu orangnya introvert, jadi saya sebenarnya sangat tidak nyaman untuk berinteraksi dengan orang yang saya tidak kenal, dan itu harus terjadi sejak saya maba semester 1 sampai kerja. Kita ngerti sendiri kan, untuk mendapatkan data kita sebar kuesioner ke masyarakat untuk mengetahui bagaimana penilaian infrastruktur, kemudian bagaimana partisipasi dan persepsi terhadap hal yang kita tanyakan. Itu saya sangat tersiksa sih. Jadi karena itu tidak sesuai dengan personality saya. Jadi saya tuh emang sebelum SMA, SMP, SD itu memang orangnya cenderung pendiam dan tidak begitu banyak interaksi dengan yang nggak kenal. Jadi inner circle saya itu kecil. Jadi hanya beberapa orang yang saya kenal. Tapi mau tidak mau ya, waktu S1 dulu saya bisa berubah gitu loh. Jadi berubah untuk menjadi orang yang supel, kemudian menyesuaikan dengan porsi kerja yang sedang dihadapi. Jadi saya ya lambat laun terbiasa dengan keharusan untuk berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Nah, akan tetapi setelah lulus 2017, kemudian 2 tahun berjalan karir, saya merasa kok ini sepertinya bukan jalan saya ya untuk aktif untuk berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, untuk kemudian menyebar ratusan kuesioner dan kemudian dianalisa secara statistik untuk menjelaskan bagaimana kondisi populasi suatu masyarakat terhadap aspek yang kita teliti. Itu menurut saya capek gitu loh. Jadi saya makanya di sela-sela itu saya juga ada hobi atau keisengan itu menganalisis dengan data satelit sekarang, karena menurut saya data satelit ini powerful. Mereka rutin melakukan perekaman sejak tahun 70-an sampai sekarang. Kita bisa tahu bagaimana pertumbuhan atau tren dari suatu fenomena yang ingin kita teliti. Kita sebagai contoh mungkin kita ingin tahu bagaimana sih Kota Malang itu tumbuh dari tahun 70 sampai detik ini. Dan itu kan bisa kita ketahui bagaimana pertumbuhannya, apakah condong ke utara, selatan, atau bagaimana seperti itu. Jadi makanya yang saya rasakan di sini adalah saya sangat nyaman sekali karena itu cocok dengan kepribadian saya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengalaman yang saya rasakan adalah interaksi dengan komunitas internasional. Jadi di sini kan mahasiswa itu kan nggak hanya dari Indonesia yang asing, dari negara-negara lainnya, walaupun mereka secara legislasi atau negaranya itu tidak punya hubungan dengan Taiwan ya, hubungan resmi ya kayaknya. Tapi mereka berkesempatan untuk sekolah di sini dari orang Vietnam, Pakistan, kemudian India dan beberapa atau mungkin Amerika Tengah seperti Nicaragua, kemudian dari berbagai dunia lah ya pokoknya. Saya belajar bagaimana berinteraksi dengan mereka. Nah, yang menjadi kunci adalah tetap menghormati apa yang mereka omongkan ke kita. Jadi maupun mereka sukanya alkoholik ya, misalnya mereka kan suka minum, mereka kadang suka ngajak kita minum gitu, atau kadang suatu ketika diajak teman untuk makan bareng, tapi di situ makannya susah ya cari halalnya gitu, mungkin banyak birnya atau pork, jadi kita harus benar-benar jeli. Nah, tapi sendiri kalau kita ngomong ke mereka, aku ada beberapa hal yang tidak bisa aku sesuaikan dengan yang kamu lakukan. Jadi mereka bisa aware dengan itu. At least kita harus ngomong apa limitasi-limitasi yang kita nggak bisa lakukan kayak mereka,
pasti mereka mengerti karena mereka juga berpendidikan kan kayak kita, jadi mereka juga bukan yang orang yang nggak bisa diajak ngomong gitulah, jadi mereka etika itu ada intinya. Jadi at least kita menjelaskan kita punya budaya seperti ini ke mereka, nanti kedepannya kalau kita interaksi dengan komunitas internasional seperti mereka, dengan mereka itu bisa lebih nyaman dan terjamin lah, jadi keyakinan kita tidak goyah seperti itu. Karena di sini kan otomatis mayoritas kan ateis ya, jadi mereka tidak punya agama. Berarti yang penting kita bisa menyesuaikan aja ya Mas ya terhadap kayak perbedaan budaya yang ada di Indonesia dan juga di sana. Terus juga yang penting kita tetap punya pendirian aja, jangan kalau kita punya keyakinan sendiri, kan juga kan budaya-budaya pasti beda-beda nih antar negara, jadi ya kita menyesuaikan saja dan harus bisa nih menjelaskan kepada mereka kita punya batasan. Seperti itu Mas, benar kan? Benar sekali. Oke. Lanjut kita ke Pak Dadang. Gimana Pak? Terkait pengalaman dan juga apa yang dirasakan setelah kuliah di luar negeri, tepatnya di Australia. Oke. Perasaan pasti ya. Yang pertama culture shock seperti yang dibilang sama Mas tadi benar-benar ada gitu ya. Dulu ketika pertama kali saya datang ke Brisbane waktu di S2 saya dulu di UQ, saya punya punya kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman internasional yang lebih banyak dibandingkan sekarang gitu ya. Karena dulu saya kuliah di kelas secara harian juga berinteraksi dengan mereka. Benar memang dibilang sama Mas Yan tadi, karena kita mayoritas orang Indonesia Muslim, jadi harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya yang berbeda secara jauh gitu di Australia gitu ya. Tapi kalau di Brisbane dulu tapi kalau gini, bukan di Brisbane ya, tapi kalau di Australia ini alhamdulillah ketika saya datang dengan keberadaan orang Muslim gitu ya, jadi mencari toko butcher atau toko daging yang halal itu juga ada gitu ya. Terus kemudian Asian shops itu juga kalau misalnya kangen sama masakan Indonesia, kita cari bahan masakan Indonesia juga gampang banget. Di supermarket besar juga ada gitu. Jadi nggak perlu khawatir nggak perlu khawatir lah nanti kira-kira kalau misalnya di Australia seperti apa gitu ya. Ternyata seperti itu. Dulu ketika saya pertama kali berangkat ya ada kekhawatiran seperti itu. Dulu saya mikir masa iya selama beberapa bulan saya harus beli McDonald's terus gitu kan. Ternyata juga enggak gitu kan. Jadi kita bisa sudah sangat mudah untuk berinteraksi di sini. Kalau perasaan kuliah jangan berpikir bahwa kuliah di luar negeri itu, kalau menurut saya ya, jangan pernah berpikir kuliah di luar negeri itu lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Itu juga enggak juga gitu ya. Karena saya ingat dulu ketika saya kuliah S2 itu yang saya pelajari di kelas itu sudah pernah saya pelajari ketika saya di S1 PWK gitu loh. Jadi untuk kedalaman materi sebenarnya kita tuh nggak kalah, bahkan lebih advance dibandingkan dengan di Australia pada saat saya S2 dulu gitu ya. Cuma yang membedakan, yang membuat saya kagum adalah memang infrastruktur pendidikannya memang lebih bagus gitu ya. Jadi akses ke jurnal itu jauh lebih banyak gitu ya. Kemudian semua perkuliahan itu direkam gitu ya. Jadi bukan hanya perkuliahan online saja, tapi meskipun kita kuliah fisik di kelas di auditorium gitu ya, itu semuanya terekam. Jadi kalau misalnya kita nggak kebetulan berhalangan hadir masuk kuliah, kita juga bisa mendownload video itu dan belajar sendiri di rumah. Gitu. Jadi kalau infrastruktur pendidikannya yang lebih kuat. Kemudian yang saya sangat kagum dengan orang-orang sini, mereka itu bisa menciptakan suatu budaya belajar yang sangat bagus, budaya membaca terutama. Jadi orang di sini itu membaca buku di taman, membaca buku di bis, membaca buku di kereta, gitu ya. Bahkan di mall, di food court itu mereka
banyak sekali yang melakukan seperti itu. Ya, jadi di setiap suburb atau mungkin kalau di Indonesia di Malang ekivalen dengan kelurahan gitu ya, itu ada perpustakaannya dan perpustakaan itu luar biasa aktif gitu ya. Jadi semua buku mau buku yang paling baru sampai buku lama itu ada gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak membaca. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di sini bahwa mereka bisa menciptakan budaya membaca yang sangat tinggi gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang akhirnya membuat negara-negara maju itu lebih cepat majunya juga karena masyarakatnya gemar membaca itu tadi. Ya, di Indonesia juga saya yakin juga sudah mulai banyak program-program untuk meningkatkan kesadaran membaca gitu ya. Cuma ya dari mahasiswa yang harusnya bisa menjadi trendsetter untuk meningkatkan mau membaca tadi itu. Ya, karena itu tadi dengan tingginya rasa ingin membaca, akhirnya jurnal-jurnal yang sudah disediakan oleh kampus itu akhirnya terbaca semua oleh mahasiswanya. Dan itulah yang akhirnya membuat mahasiswa-mahasiswa di sini memiliki pemikiran yang kritis. Gitu ya. Jadi perasaan ya lebih perasaan senang aja ya, karena banyak sekali wawasan baru yang bisa kita peroleh kalau kita kuliah di luar negeri. Bukan berarti di Indonesia enggak bagus, enggak ya. Sudah bahkan persiapan kita sejak S1 itu lebih bagus dibandingkan di sini. Cuma tadi peningkatan budaya untuk mau belajar belajar membaca itu yang yang dulu belum pernah saya temui dulu ketika saya masih kuliah. Dan itu sih yang kalau menurut saya yang saya senang dapatkan di sini ya, selain pengalaman hidup ya gitu ya. Jadi pengalaman hidup mandiri gitu ya. Dulu saya pernah ketika saya lepas kuliah saya pernah ngekos gitu kan, selama 5 tahun saya ngekos, tapi masih di Indonesia gitu ya. Tapi ketika kita beda lah ya rasanya ngekos di Indonesia sama ngekos di luar negeri yang nggak punya saudara gitu ya, terus kemudian bukan bahasa utamanya gitu kan. Jadi ketika pertama kali saya datang dulu di Brisbane dulu itu, saya datang sendiri, istri saya masih belum datang, anak saya juga masih belum ikut, jadi saya berangkat duluan. Itu rasanya sudah kayak orang hilang aja gitu. Jadi kayak kemana-mana itu hanya berbekal. Dulu masih zaman handphone BlackBerry deh kalau nggak salah. Iya, zaman handphone BlackBerry dulu. Nggak ada PPI dulu, Pak. PPI nggak ada dulu. Ada PPI, cuma mungkin sama dulu saya datangnya nggak pada waktu yang pas. Jadi saya dulu datang ke Brisbane itu ketika summer holiday. Jadi mahasiswa Indonesia pada pulang semua ke Indonesia, saya datang. Itu pas liburannya gitu. Jadi saya berbekal BlackBerry dulu itu, Google Map itu saya kemana-mana sendiri gitu loh. Tapi ya akhirnya ya survive aja gitu. Ya kan? Dan nggak perlu takut juga karena banyak komunitas Indonesia yang sudah ada di Australia. Jadi yang bisa kita mintain tolong kalau memang misalnya kita kesulitan apa gitu, bisa kita mintain tolong. Tapi seru lah, perasaan pertama kali ke sini sangat seru. Ya. Tapi nanti kalau memang misalnya kalian memutuskan untuk datang atau sekolah ke luar negeri setelah kalian berkeluarga, itu rasanya beda. Gitu ya. Jadi ketika saya S3 ini rasanya beda. Jadi itu pengalaman explore tempat baru dengan keluarga, dengan anak gitu ya, itu lebih rewarding lah kalau ya karena apa namanya, memang stage hidup saya sekarang pada fase ini gitu ya. Jadi banyak senangnya dibandingkan susahnya. Susahnya juga ada gitu, tapi bisa tertutup oleh rasa senang ketika kuliah di luar negeri itu. Oke Pak, lanjut ke gini Pak. Tadi kan Pak Dadang bilang bahwasanya pendidikan di luar negeri belum tentu kayak bagus atau lebih unggul daripada di Indonesia. Ini ada pertanyaan-pertanyaan pasti dari teman-teman juga bertanya perbedaannya tuh apa saja sih Pak? Dan juga Mas Yan, pendidikan di Indonesia dan juga di luar negeri, kayak apa ya? Sistem pendidikannya, sistem belajar dan mengajarnya itu apa perbedaannya antara Indonesia dan luar negeri?
Boleh diceritakan bagaimana pengalaman belajar dan juga bagaimana sistem belajarnya di luar negeri dan juga di Indonesia. Dari Mas Yan dulu deh. Oke. Perbedaan sistem belajar mengajar ya. Kalau yang saya soroti, yang pertama itu adalah kalau di Taiwan ini kan kita sebelum berangkat ke Taiwan sudah dapat dosbing lah intinya, atau dapat profesor. Jadi kita sudah bisa diskusi by email tentang riset kita. Kemudian sebelum berangkat ke Taiwan nanti juga sudah bisa diskusi data apa sih yang kira-kira kita butuhkan di Indonesia sebelum kita berangkat ke Taiwan. Dan ini kontras dengan beberapa program master yang ada di Indonesia. Jadi saya dengar beberapa teman-teman saya yang mengambil S2 juga, mereka belum dapat dosen dari semester 1, baru dapat mungkin kira-kira semester 3. Dan itu menurut saya sangat disayangkan ya, karena harusnya kan pada saat mereka daftar, mereka juga sudah harus ditegesin, mereka mau fokus di mana, kemudian kira-kira mereka akan dapat dosen seperti apa. Dan mereka sudah bisa melakukan risetnya jauh sebelum perkuliahan itu dimulai. Jadi mereka bisa lebih matang untuk mempersiapkan riset mereka. Nah, kemudian yang kontras lagi adalah di sini ada mata kuliah yang namanya seminar. Jadi dari semester 1 sampai semester 4 itu tiap mahasiswa master sama PhD wajib untuk memaparkan hasil risetnya ke dalam forum yang luas. Jadi kayak ada ruang kayak Widya Loka gitu ya, luas gitu, kayak ada podium gitu. Kita presentasi di depan tentang riset kita. Tapi kalau untuk first year atau maba yang masih semester 1 atau semester 2, mereka bisa cuman review paper. Jadi review paper yang terkait dengan minat atau dari riset mereka. Jadi kita sudah dilatih untuk melakukan presentasi dengan bahasa Inggris, baik orang lokal, Taiwanese lokal maupun orang dari negara lain juga mereka dalam bahasa Inggris. Jadi kita sudah bisa merasakan tensinya ya di depan, kemudian kita dibantai banyak pertanyaan-pertanyaan dan kita harus mempertanggungjawabkan konten dari apa yang kita presentasikan. Jadi secara mental building itu sudah cukup kuat di sini dari semester 1 kita sudah bisa agak ngerti ya. Kira-kira kalau kita presentasi tentang suatu riset, apa sih yang akan dikejar oleh para audiens, terutama untuk scientific audience yang mereka juga paham ya dalam bidang yang kita presentasikan. Jadi mata kuliah seminar ini merupakan mata kuliah momok bagi kita semua, baik mahasiswa master dan PhD, karena di sini kuliah master sama PhD itu jadi satu. Jadi saya juga nggak tahu kenapa jadi beban master sama beban PhD itu kayaknya dibuat sama dalam hal kuliah ya. Cuman kalau jelas kalau riset pasti beda, karena PhD dituntut untuk punya novel di dalam risetnya, sedangkan kalau master mereka hanya lebih ke komparasi dari metodologi. Jadi itu perbandingan kualitas dari untuk dosen pembimbing sama mata kuliah seminar. Dan yang ketiga adalah transparansi hasil ujian. Jadi kalau misalnya kita UAS nih, UTS, kita minggu ini UTS, kemudian minggu depan udah kan kita masuk ke materi selanjutnya. Tapi di sini enggak. Di sini mereka bahas lagi. Jadi minggu ini UAS atau UTS, kemudian minggu depannya sebelum pelajaran dimulai kita dibahas lagi. Ini adalah kunci jawaban kemarin dan ini adalah nilai kalian. Jadi lembar jawabannya dibagi, kita tahu nilai kita berapa, dan di situ kita bisa melakukan negosiasi atau tanya, Pak, kenapa nilai saya hanya sekian? Apa yang salah darinya saya? Di situ kita juga bisa bargain atau bisa nego. Kalau misalnya jawaban seperti ini, kira-kira bisa nggak nilainya bisa naik gitu. Jadi sangat transparan, jadi kita bisa wanti-wanti atau bisa aware ya, kira-kira di matkul ini kita baik nggak sih nilainya nanti. Jadi tiap kuis atau ujian tulis pasti dibahas. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita dalam mata kuliah tersebut. Jadi beda kan kalau di Indo kan kita ngumpulin terus ujian baru tahu nilai kan akhir. Jadi kita baru gelagapan cari remedial atau mungkin ada tugas yang hilang atau tidak terkumpul itu di akhir. Jadi kan itu membuat panik ya. Tapi kalau di sini semuanya transparan dan pasti dalam waktu dekat akan diinfokan apakah kita ada kekurangan ataupun mungkin hal-hal yang harus kita perbaiki. Jadi persentase mahasiswa gagal itu untuk mata kuliah itu hampir dibilang nggak ada sih, mereka mayoritas lulus gitu. Dan yang terakhir adalah
infrastruktur. Jadi di sini perpustakaannya sangat bagus menurut saya. Jadi dia ada 8 lantai dan di lantai 5 itu ada buku bacaan yang khusus untuk bahasa Inggris. Dan di situ untuk bidang ilmu yang saya tekuni, alhamdulillah tercover baik buku lama maupun buku yang baru. Kemudian tiap student baik master atau PhD mereka dikasih ruang kerja. Jadi ruang kerja itu ada yang namanya study room sama yang di laboratorium. Jadi kita ada punya 2 ruang kerja antara di study room atau di lab. Dan yang kalau di lab ini biasanya ada beberapa advisor yang mewajibkan mereka untuk stay di lab selama jam kerja. Terutama untuk mereka-mereka yang bidang ilmunya seperti life science, jadi mereka harus di lab, mereka harus bekerja dengan sampel. Nah, tapi kalau bidang saya yaitu remote sensing kan kita datanya mayoritas dari satelit ya, jadi kita bisa download. Tapi itu juga kita butuh komputer yang memadai dan koneksi internet yang cukup cepat untuk melakukan analisa. Jadi kadang saya prefer untuk mengerjakan hal-hal seperti itu di lab atau di study room. Dan kemudian yang terakhir adalah kampus NCU ini merupakan kampus favorit bagi warga lokal untuk berlibur. Karena gini, di sini ini sepeda motor nggak boleh masuk. Jadi hanya mobil Civitas NCU yang boleh masuk. Jadi orang-orang kalau mau piknik ke NCU itu mereka parkir mobilnya di luar. Karena di sini ruang terbukanya luas sekali. Jadi nggak hanya gedung-gedung aja gitu loh. Jadi banyak spot-spot atau taman, kemudian ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang. Jadi kampus NCU ini kan dia ada letak di bukit gitu ya. Dia sekelilingnya tuh dia lebih tinggi daripada sekelilingnya. Di situ makanya sejuk, banyak pohonnya. Jadi ya sangat luar negeri banget lah ya. Jadi nggak ada suara-suara bising kendaraan gitu. Jadi kualitas udara di sini juga bersih. Jadi alhamdulillah setahun saya di sini saya nggak pernah sakit. Saya sehat terus karena mungkin kualitas udaranya beda ya. Kalau di Malang dulu kan saya kadang riwa-riwi itu dari tempat kerja atau dari kampus ke rumah kan saya naik sepeda motor atau naik mobil itu kadang mungkin sebulan adalah sakit batuk atau demam gitu. Mungkin karena polusi udara lah ya. Tapi kalau di sini benar-benar bersih udaranya, jadi saya nggak pernah sakit dan saya merasa bayar asuransi kurang lebih berapa juta? 2 juta, 3 juta 6 semester itu 6 bulan tuh percuma karena nggak pernah kepake. Tapi ya itu lagi karena di sini makannya sehat, jadi makan juga tercukupi, kemudian infrastruktur juga baik, kemudian kualitas udara juga baik. Jadi itu sih yang membuat perbedaan yang kontras menurut saya antara kuliah di luar negeri dengan kuliah di dalam negeri. Oke, kita lihat dulu bagaimana di Australia terkait perbandingannya antara pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan untuk kuliah di luar negerinya, khususnya di Australia. Silakan Pak Dadang, bagaimana Pak perbedaannya yang sangat amat sangat gitu berbeda antara Indonesia dan juga di luar negeri. Oke. Kayaknya kalau kuliah di Taiwan kayaknya susah banget ya, Yan ya. Oh gitu Pak? Kenapa Pak? Soalnya kalau di Australia santai banget gitu ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau PWK S1 PWK UB itu luar biasa lah. Ilmunya nggak perlu S2 di Australia sudah dapat semuanya gitu ya. Karena ketika saya datang ke sini, datang ke Brisbane dulu, program saya dulu cuma 3 semester. Jadi master saya dulu cuma 3 semester. Semester 1, masing-masing semester itu istilahnya apa ya, kreditnya atau SKS-nya gitu ya. SKS-nya itu cuma 16. Ya, jadi satu semester 16 SKS. Nah, 16 SKS itu cuma 4 mata kuliah. Nah, beda banget, Pak. Beda banget ya. Nah, tapi kalau 4 SKS kan kalau di apa namanya? Di PWK kan tugasnya berat gitu ya. Kalau S2 saya dulu 4 SKS sih nggak kerasa ya. Karena kuliah saya juga cuma hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya ingat itu. Kuliah cuma Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu pun cuma jam 4 sore sampai jam 7 malam. Ya, karena master degree itu kalau di Australia itu dibuka juga untuk kaum-kaum profesional.
gitu ya. Jadi orang-orang yang profesional di sini itu tidak perlu cuti izin kuliah, tetapi mereka bisa pagi kerja terus kemudian sore harinya kuliah gitu ya. Jadi dan kuliahnya pun cuma satu hari cuma satu mata kuliah gitu loh. Lainnya udah tanggung jawab studentnya masing-masing. Kamu ngerjakannya projectnya itu terserah kamu mau di library mana atau mau di mana terserah kamu. Jadi kampus nggak ada urusan gitu. Jadi benar-benar kuliah hanya satu kali sehari dan 4 hari seminggu gitu ya. Jadi itu yang menciptakan kita punya work sama life balance yang cukup baik. Jadi kita katakanlah saya dulu kalau belajar sehari itu cuma 3 jam, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, di luar jam itu ya kecuali kalau ada tugas ya, nanti tak ceritakan lagi berikutnya. Selain itu ya kita bisa bisa menikmati hidup aja. Gitu. Ya, jadi menikmati hidup bukan yang hedon, bukan gimana gitu. Cuma banyak sekali tempat-tempat yang bisa dieksplor. Gitu. Jadi banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor. Jangankan hanya di kampusnya aja dulu di UQ kampusnya enak banget. Jadi kampusnya itu hanya jalur-jalur tertentu yang bisa dimasukin oleh mobil, gitu ya. Jadi terus kemudian kampusnya berada di tepi sungai yang ada ferry-nya, kita bisa naik ferry kemana-mana, gitu ya. Jadi kalau kita nggak kuliah kita bisa menikmati Brisbane, menikmati Queensland secara luas gitu ya, sambil refreshing gitu ya. Jadi lebih banyak refreshingnya kayaknya kalau kuliah S2 di Brisbane di Australia itu. Cuma yang perlu saya garis bawahi di sini mungkin yang membedakan itu karena pada saat itu saya ngambilnya coursework, jadi ada kuliahnya. Kalau si Mas Yan ini kelihatannya Mas Yan ini ngambilnya yang by research. Gitu ya. Benar. Jadi kalau by research itu beda. Mungkin seminggu dia punya jatah, kalau ala Australia ya, jadi seminggu itu ada jatahnya. Seminggu itu ada 40 jam yang harus kita tempuh untuk melakukan research. Jadi 40 jam itu katakanlah Senin sampai Jumat, sehari itu 8 jam. Jadi 8 jam ya kita di kampus, di lab gitu ya. Kita melakukan research. Tapi jangan dipikir bahwa research itu adalah melakukan penelitian yang kita baca buku gitu, enggak. Jadi kita konsultasi dengan dosen, itu juga dianggap sebagai research. Kita duduk di taman, terus kita baca-baca jurnal, itu juga termasuk research. Kita jalan-jalan ke city untuk melihat interaksi orang, itu juga research. Jadi research bukan sesuatu hal yang Pak Dadang mana ya suaranya? Lagi connect lagi Mas kayaknya. Saya kira koneksi saya yang mati nih. Iya, yang Pak Dadang masih ada gangguan koneksivitas mungkin. Kita tunggu aja ya. Iya. Sip, udah. Udah. Ya, jadi kayaknya internet saya yang nggak stabil. Jadi risetnya PWK ini kita beruntung di di dunia PWK, karena dunia PWK itu seperti yang Mas Yan bilang tadi sangat luas sehingga Mas Yan bisa masuk ke remote sensing, gitu ya. Ya benar Pak. Jadi benar. Sangat luas, kita bisa masuk milih kalau misalnya suka dengan dunia anak ya kita bisa meneliti tentang bagaimana anak berinteraksi di kota, gitu ya. Kita suka dengan misalnya UMKM, kita juga bisa meneliti tentang masyarakat UMKM. Jadi banyak sekali dan lab kita adalah di kota, di wilayah, di desa. Jadi katakanlah kalau misalnya riset kita 40 jam, tapi juga bisa 40 jam itu kita habiskan di luar untuk mengamati interaksi orang di desa, mengamati interaksi orang di objek wisata, di mall, itu juga bisa. Jadi kalau research memang waktunya lebih panjang dan lebih terlihat lebih mengerikan, tetapi tidak semengerikan itu kalau kita jalani. Nah, kalau lewat coursework itu lebih nggak ada bedanya dengan kuliah S1
Ya, jadi hari ini kuliah ini jam segini, tugasnya ini. Nah, kalau di sini modelnya sama kayak kita punya RPS. Apa istilahnya saya dulu RPS ya. Jadi rencana pembelajaran semester itu diberikan pada saat kita, tapi bagusnya di sini adalah RPS itu ditunjukkan kepada calon mahasiswa, ya. Jadi kepada calon mahasiswa ketika mereka mengurus istilahnya KRS. Jadi ketika kita mau memilih mata kuliah, kita sudah disediakan yang namanya RPS tadi itu. Jadi hari ini kuliahnya jam berapa, hari ini kuliahnya jam berapa sampai 11 minggu, 12 minggu gitu ya. Terus kemudian matriks penilaiannya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa saja, itu sudah dijelaskan di awal. Jadi ketika kita mikir, oh semester depan aku pengen agak nyantai karena semester kemarin sudah cukup babak belur misalnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa pilih mata kuliah mana yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kita. Dan enaknya di sini lebih banyak mata kuliah pilihan dibandingkan mata kuliah yang wajib. Gitu. Jadi misalkan satu semester itu ada 4 mata kuliah, yang wajib cuma 1, tapi yang 3 pilihan. Jadi kita, kalau saya dulu suka pernah ngambil mata kuliah tentang hukum. Jadi saya ikut kuliahnya anak hukum, gitu ya. Dan enaknya di sini itu satu ilmu berasal dari sumber yang sama. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil kuliah tentang properti, ya kita ke Faculty of Economy and Business, ya. Jadi mereka yang ngomongin properti, gitu. Jadi dunia PWK benar-benar terbukti di sini anak cabangnya sangat banyak gitu, dan kita bisa fit in di masing-masing itu, gitu. Terus apa lagi tadi? Yang kamu tadi ngomong-ngomong itu apa ya, yang tadi ya? Yang kamu ngomong-ngomong tadi itu apa ya? Mau ngomong, Pak. Mau ngomong-ngomong tadi tuh, momoknya mahasiswa tadi itu apa ya? Oh, itu seminar, Pak. Seminar wajib dari semester 1 sampai 4. Ya. Kalau di sini itu ada apa namanya? Ada approach yang berbeda, ada pendekatan yang berbeda tentang seminar. Ya, jadi saya sukanya kalau di Melbourne, di University of Melbourne, mereka punya pendekatan yang sedikit berbeda untuk menyikapi mahasiswa-mahasiswa yang takut tampil atau yang suka demam panggung. Ya, karena biasa, wajar saja kalau kita punya kewajiban untuk mempresentasikan penelitian kita atau ide kita di depan orang banyak, itu kita takut, itu biasa. Gitu ya. Tetapi yang pendekatan yang diambil oleh Unimelt ini, kalau menurut saya pinter sekali. Jadi mereka menganggap bahwa presentasi atau seminar itu adalah sebuah pesta atau party, gitu ya. Jadi untuk mencapai party ini kita harus berjuang mati-matian, ya. Jadi berjuang mati-matian, kita belajar, kita melakukan research, gitu ya. Dan di party ini adalah kalau istilah bahasa Inggrisnya gini, confirmation is something that you earn. Sesuatu yang kalian perjuangkan. Jadi adalah ujung dari perjuangan kalian. Kalian layak mendapatkan party ini. Jadi kalian layak untuk maju seminar ini. Jadi seminar itu merupakan perayaan bahwa saya sudah menyelesaikan penelitian. Kemudian saya sudah melewati banyak sekali halangan, gitu ya. Jadi presentasi ini adalah sebagai pesta membuktikan keberhasilan saya, gitu. Jadi kalau di sini presentasi terus kemudian seminar itu bukan merupakan hal yang terlalu menakutkan bagi mahasiswa yang sudah semester kedua atau semester ketiga. Kalau semester pertama pasti menakutkan karena itu pengalaman pertama, gitu ya. Tapi kalau sudah semester kedua, semester ketiga itu sudah nggak menakutkan sama sekali. Dan feedback yang kita dapatkan juga sangat luar biasa. Jadi di sini itu ketika kita mendengarkan seseorang untuk berpresentasi, gitu ya, mendengarkan seorang proposal, gitu ya. Saya mohon maaf ya kalau dulu
dulu Yan pernah presentasi terus merasa saya bantai atau bagaimana gitu Enggak ya. Pak, nggak pernah kok. Kalau di sini berbeda. Jadi karena presentasi itu adalah sebuah pesta kemenangan gitu ya, sebuah pesta kemenangan. Audiens itu etikanya adalah menghargai. Jadi apapun yang kalian presentasikan itu sudah berdasarkan penelitian yang sudah kamu lakukan secara serius, secara mendalam. Sudah banyak sekali perjuangan yang kamu lakukan untuk you come up with a lot of things to this stage gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk mengappreciate atau menghargai. Jadi nggak ada yang namanya pembantaian atau nggak ada yang menjatuhkan gitu. Alhamdulillah nggak ada. Jadi anak-anak di sini, mahasiswa-mahasiswa di sini benar-benar serius dalam melakukan penelitian. Jadi aku nggak mau menampilkan sesuatu presentasi yang aku benar-benar nggak yakin atau benar-benar benar-benar valid dari hasil penelitian itu. Jadi pendekatannya berbeda dalam menyikapi seminar atau presentasi tadi itu. Jadi pengalaman yang ya semoga saja nanti ketika saya datang saya nggak ketemu sama kalian karena kalian semuanya sudah lulus gitu ya. Jadi harapannya nanti ketika saya datang saya sudah bisa menjadi dosen yang lebih open minded, yang lebih benar lah gitu ya kalau memberikan masukan mahasiswa dalam berpresentasi gitu. Oke, saya ingin ini Pak terkait perbandingannya. Menurut Bapak dan Mas Yan, pendidikan luar negeri itu lebih baik atau sama saja atau seperti apa? Kalau budaya kita sih masih menganggap luar negeri itu lebih baik ya, karena kalau menurut saya itu sesuatu yang jelek ya. Karena apa ya? Karena dengan menganggap bahwa luar negeri itu lebih baik dibandingkan kita, itu secara tidak sadar kita memposisikan diri kita sebagai pada kualitas yang lebih jelek gitu loh. Padahal juga kalau saya lihat ya nggak semuanya lebih jelek gitu loh. Jadi ada kualitas-kualitas yang kita boleh bangga dibandingkan dengan masyarakat di sini. Ya, kalau saya lihat mahasiswa Indonesia itu daya juangnya lebih tinggi. Ya, jadi resilience-nya itu lebih tinggi. Sehingga tergantung bagaimana cara kita belajar saja. Kalaupun mau kuliah di Indonesia karena keterbatasan nggak dapat beasiswa atau apa ya nggak ada salahnya juga, gitu kan. Tapi yang mungkin yang membuat berbeda itu adalah karena pengalaman ekstra yang didapat ketika hidup di luar negeri. Ya, jadi akan terasa berbeda ketika boleh seseorang bilang bahwa oke, I've been to Europe, I've been to the United States gitu ya. Tapi kalau untuk traveling saja itu akan berbeda dengan kalian tinggal di luar negeri, merasakan kesehariannya tinggal di sini, belajar dengan lingkungan yang baru, gitu kan, ditempa dengan masalah-masalah di luar negeri itu hasilnya bukan lebih baik, hasilnya akan berbeda dibandingkan dengan kuliah di lingkungan yang sudah kita familiar. Kalau boleh dibilang itu stepping out of your comfort zone itu akan bisa lebih membantu pengembangan pribadi dibandingkan staying in your inner circle, in your comfort zone. Itu akan lebih bisa lebih membantu sih. Kalau menurut saya gitu sih, Sa. Oke. Mungkin Mas Yanya ada ingin menambahkan atau seperti apa? Enggak. Kurang lebih sama sih. Jadi ada stigma kalau kita mikir bahwa kuliah di luar negeri itu kadang lebih baik ya daripada kuliah di Indonesia. Cuman kalau saya pribadi sih dikatakan baik tuh karena mungkin bisa dapat beasiswa ya kalau di luar negeri, karena kebanyakan teman-teman saya sih yang kuliah di dalam itu mereka beasiswanya lebih terbatas gitu, karena institusi penyedianya kan terfokusnya di LPDP ya kalau di teman-teman saya yang saya tahu.
Malah kalau kampus-kampus PTN di Indo kan mereka tidak se-open kita ya di Taiwan yang benar-benar menyediakan beasiswa bebas SPP plus biaya hidup per bulan. Tapi kalau misalnya terkait minat membaca itu juga ya kita sebagai orang Indonesia juga kurang sih. Makanya itu yang perlu kita tingkatin ya kalau mau bilang antara perbedaan kuliah di sini sama di Indonesia. Ya, tapi itu aja sih menurut saya. Kurang lebihnya sudah banyak dibahas oleh Pak Dadang. Pak Dadang. Oke. Selanjutnya ini teman-teman silakan yang ingin bertanya boleh langsung diketik di kolom chatnya. Nanti saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh para narasumbernya. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya biar kita sama-sama terpacu untuk kuliah di luar negeri nih nantinya ya. Oke, untuk selanjutnya gini Mas, dan Pak, untuk semuanya, untuk semua narasumber, menurut Mas Yan dan juga Pak Dadang, terkait pandangannya bagaimana sih terkait mahasiswa sekarang yang memiliki potensi untuk kuliah di luar negeri itu seperti apa? Apakah mahasiswa sekarang itu sangat besar peluangnya untuk kuliah di luar negeri atau seperti apa? Dan juga kayak sikap-sikap mahasiswa milenial sekarang itu apakah cocok untuk kuliah di luar negeri atau gimana? Boleh, silakan. Siapa yang ingin menjawab nih? Mas Yan dulu deh. Aku dulu. Masih mikir nih. Oke. Kalau menurut saya sih gini. Satu hal yang membuat tadi kayaknya juga antara Mas Yan sama saya juga sudah banyak sharing ternyata tentang manfaat dari kuliah di luar negeri gitu ya. Jadi memang manfaatnya lebih banyak gitu ya. Cuma kalau menurut saya satu hal yang menyebabkan mahasiswa PWK, saya nggak mau ngomongin yang mahasiswa luar deh, mahasiswa PWK karena saya jauh lebih sayang kalian dibandingkan dengan mahasiswa luar gitu ya. Nggak berani mencoba gitu ya, nggak berani mencoba. Saya ingat dulu ketika saya lulus, seperti saya bilang tadi ya, saya itu nggak ada inspirasi. Jadi nggak ada yang menginspirasi saya untuk kuliah S2 di luar negeri. Makanya saya dulu nggak ada minat sama sekali. Ya, jadi saya dulu langsung kerja aja gitu. Nah, itu kayaknya juga sudah sangat membudaya di kalangan mahasiswa. Gitu ya. Jadi pentingnya inspirator untuk memberi gambaran bagaimana kuliah di luar negeri itu seperti apa gitu ya. Sorry, ini agak ada interupsi sebentar. Jadi kalau kalian sekarang inspirasinya banyak, ada Mas Yan, terus kemudian ada kakak-kakak tingkat kalian yang sudah mulai banyak yang kuliah S2 gitu ya, baik di dalam negeri atau di luar negeri, itu contoh lah. Jadi saya sangat senang dengan sesi-sesi semacam ini gitu ya, karena harapan saya bisa menginspirasi kalian untuk mau kuliah di luar negeri. Saya ingat dulu ketika Mas Yan daftar beasiswa, dan sebelum Mas Yan, saya ingat betapa susahnya saya mencari mahasiswa PWK yang mau datang ke tempat seleksi. Gitu ya. Jadi benar kalau kamu tadi bilang, Yan, kita baru ngobrol H-12 gitu ya. Karena sebelumnya saya sudah promosi ke jurusan gitu ya. Saya sudah promosi sebelumnya beberapa minggu sebelumnya. Tetapi yang berminat untuk mengikuti seleksi itu nggak ada banget. Makanya saya juga setengah putus asa aja gitu. Karena dulu saya di fakultas punya posisi di International Office yang mengorganize kegiatannya universitas-universitas asing yang datang ke FTUP gitu ya. Saya sudah desperate aja kalau misalnya nanti nggak bakalan ada yang datang bagaimana gitu ya. Jadi sudahlah, kok kebetulan Mas Yan ini menghubungi saya, akhirnya saya teter aja gitu ya. Saya pokoknya kamu harus datang, gimana caranya, nggak apa-apa pendaftaran sudah tutup, pokoknya datang aja. Karena apa? Kesempatan untuk sekolah di luar negeri itu ada. Cuma
sepertinya keberanian untuk mencoba itu yang menghalangi kita untuk ambil kesempatan itu. Ya, beasiswa dari NCU itu setiap tahun datang ke Fakultas Teknik. Mungkin bukan hanya NTU ya, NCU ya. Ada universitas-universitas lainnya yang juga hadir. Dulu juga dari Thailand pun juga ada, gitu ya. Kalau memang misalnya nggak dapat kesempatan itu, LPDP juga, ya karena sekarang lagi COVID, jadi mereka lagi moratorium ya. Tapi nanti kalau insya Allah sudah dibuka, zaman-zaman kalian nanti lulus itu sudah dibuka, coba aja, gitu loh. Nggak ada salahnya mencoba. Karena apa? Bukannya menjatuhkan ya, karena belum tentu sekali mencoba itu langsung sukses. Jadi nggak perlu takut lah. Nothing tulus aja dulu. Nanti kalau memang misalnya rezekinya dapat ya, mungkin itu jalan kalian gitu kan. Jadi dicoba aja, jangan takut mencoba dan persiapkan. Ya, saya sedikit cerita ya, Reza ya. Jadi iya, Pak. Seperti saya cerita tadi, dulu saya itu sebenarnya nggak ada rencana untuk sekolah ke luar negeri. Kemudian akhirnya datang beasiswa unggulan dulu itu. Jadi saya harus cari yang namanya LOE tadi yang saya cerita tadi. Nah, LOE itu syaratnya adalah seperti saya bilang tadi adalah IELTS. Nah, IELTS ini cukup sulit karena kalau untuk S2 itu syaratnya berapa ya? 6,5 kalau 6 atau 6,5 gitu kalau nggak salah. Ya, dan itu cukup katanya sih cukup berat gitu ya. Nah, kalau ditanya kenapa kok saya dulu bisa sukses IELTS, itu ada sedikit cerita ke belakangnya. Jadi ketika saya usia semester 3 kalau nggak salah, semester 3 semester 3 di PWKUB saya iseng-iseng ngambil magang kerja di dulu belum ada zamannya KKL ya, PKL gitu belum ada. Dulu saya iseng-iseng ngambil kerja di Jawa Pos. Saya ngambil jadi magang jadi reporter Jawa Pos Sadar Malang. Nah, suatu ketika saya disuruh untuk mereportase kegiatan penerimaan mahasiswa baru untuk kampus Universitas Negeri Malang. Ya, terus ya sudah saya reportase ke sana, saya tembusin ke fakultas gitu ya. Yang dapat respon paling cepat itu adalah Fakultas Ilmu Budaya kalau nggak salah, yang membawahi jurusan D3 Bahasa Inggris pada saat itu ya. Nah, pada saat itu sudahlah iseng-iseng tanya gimana prosesnya, terus habis itu kok saya daftar Inggris di Universitas Negeri Malang. Kok alhamdulillah keterima gitu ya. Jadi saya dulu awalnya iseng-iseng keterima di D3 Bahasa Inggris UM. Saya ambil kesempatan itu. Jadi saya dulu kuliah double. Semester 5 saya mulai kuliah, kemudian kuliah di PWK semester 5, saya juga kuliah D3 di Universitas Negeri Malang, bahasa Inggris. Nah, dari situ saya sedikit belajar bahasa Inggris sampai akhirnya lulus gitu ya. Nah, akhirnya dari situ bahasa Inggris saya cukup terbentuk, sehingga ketika saya mau ngambil IELTS itu saya tidak terlalu perlu belajar lebih banyak gitu ya, karena saya sudah punya basicnya. Nah, kalau kalian bagaimana? Nggak perlu kuliah bahasa Inggris ya, karena saya dulu alasan kuliah bahasa Inggris karena saya sadar bahwa nanti kalau saya lulus kuliah saya butuh yang namanya sertifikat bahasa Inggris gitu ya. Cuma zaman dulu kuliah itu mahal, kursus itu mahal ya, jauh lebih mahal dibandingkan kuliah D3. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya kuliah D3 aja. Dulu saya kuliah D3 itu SPP-nya uang kuliahnya itu satu semester itu hanya 650.000. Jadi beda dengan dengan kalau harus ambil kursus bahasa Inggris pada saat itu. Jadi saya ambil kuliah. Jadi dulu lebih karena alasan ekonomi saya ambil kuliah double itu. Jadi kalau sekarang kalian banyak sekali kemudahan, ada online courses itu banyak gitu ya. Kalau memang misalnya punya uang berlebih ya sudah ambil aja
les bahasa Inggris gitu ya, persiapkan bahasa Inggris kalian. Karena mau dipakai atau mau tidak nantinya itu pasti akan bermanfaat buat kalian kalau memang misalnya berencana untuk memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Paling enggak itu adalah tahap awal yang bisa kalian tempuh dulu gitu sambil jalan sekarang. Jadi coba terus, jangan pernah takut untuk gagal. Ya, karena percobaan pertama pun juga tidak menjamin kita untuk sukses. Gitu. Jadi kalau menurut saya nggak perlu takut lah. Gitu ya. Kalau misalnya sukses ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah nanti dicoba lagi aja. Gitu ya. Jadi kalian sudah punya inspirasi yang banyak, ya, dosen-dosen muda saya, Pak Denny, Pak Taufik, gitu ya. Kemudian ada Mas Yan, senior kalian juga banyak sekalian sudah kuliah di luar negeri, gitu ya. Banyak pelajaran yang beliau-beliau ini sampaikan, gitu ya. Tinggal kalian aja mengambil kesempatannya seperti apa. Kesempatan sudah banyak, tinggal diambil aja, tinggal dicoba aja, dan atau tidak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Mas yang menambahkan atau seperti apa Mas terkait yang pandangan terkait untuk kuliah di luar negeri, seperti apa potensi yang diperlukan dan peluang yang seperti apa gitu? Oke, jadi saya mau menambahkan sedikit dari Pak Dadang, terutama untuk kemampuan bahasa Inggris. Jadi saya lupa nih untuk meng-highlight ke teman-teman sekalian bahwa kalau di kasus saya itu, saya nggak cukup dengan pakai TOEFL yang kita syarat untuk wisuda itu loh, yang diselenggarakan UB. Jadi itu kan kita kalau mau lulus kan harus ngikutin TOEFL ITP. Nah, tetapi pada saat itu saya ada keinginan untuk sekolah di luar, makanya saya mencoba untuk ngambil IELTS. Dan harganya itu kan kalau nggak salah 3 juta sekian kan. Jadi saya benar-benar nabung dari gaji dan beberapa proyek yang saya ikuti itu saya tabung untuk bisa mengikuti tes IELTS. Cuman yang sangat perlu di-highlight adalah untuk beberapa instansi yang menyediakan beasiswa, terutama untuk LPDP, untuk ke luar negeri, itu tuntutan IELTS-nya tinggi. Sebagai informasi, nilai IELTS saya cuma 6,5. Tetapi ada salah satu komponen, yaitu komponen di writing, itu saya nilainya cuma 5,5. Dan LPDP mensyaratkan bahwa nilai IELTS itu overall untuk semua aspek 4 itu minimal adalah 6. Jadi otomatis saya tidak bisa daftar LPDP. Itu yang membuat saya agak berkecil hati ya, makanya saya ya udahlah saya ke konsultan aja kerja lagi gitu. Karena memang sih saya udah ingin untuk kuliah lagi. Cuman perjuangan untuk mendapatkan nilai IELTS 6,5 di first try itu kan saya pertama kali tes itu saya dapat 6,5 itu kan tidak mudah juga, karena yang pertama itu saya juga sedang kerja juga sebagai peneliti, jadi saya bantuin beberapa proyek dari Budiana, saya survei ke luar kota seperti apa, di tengah-tengah itu saya juga berusaha untuk belajar IELTS. Saya beli bukunya di Togamas, Dian Ilmu lah itu kalau kalian tahu di Malang itu. Saya belajar sendiri, kemudian saya maunya tesnya di Malang nih, cuman karena di Malang penuh, dan saya harapannya kan tesnya bulan Juli, nanti bulan September keluar hasilnya dan bisa daftar LPDP di tengah September. Cuman di Malang penuh. Akhirnya saya harus cari tes LPDP yang ada, ternyata ada di Semarang. Makanya saya jauh-jauh ke Semarang hanya untuk tes IELTS, dan hasilnya alhamdulillah bisa cepat sebelum LPDP itu dimulai. Tetapi karena nilai IELTS saya tidak memenuhi standar LPDP, makanya saya tidak jadi untuk apply dan harus cukup berpuas diri dengan nilai saya yang di bawah standar dari LPDP itu tadi. Ya karena memang persiapan saya juga nggak begitu matang karena saya juga masih terbentur dengan pekerjaan sehingga belajar saya untuk IELTS nggak maksimal. Jadi bagi kalian-kalian yang mungkin sekarang masih fokus kuliah, bisalah disambi dengan kepo-kepo untuk belajar sendiri bagaimana IELTS itu sendiri karena ya itu agak challenging sih. Itu aja yang aku tambahin. Oke, ini kan waktu udah menunjukkan pukul 5 lebih nih di Indonesia. Jadi
Saya akan milih satu pertanyaan aja yang mungkin bisa dijawab oleh salah satu dari Mas Yan atau dari Pak Dadang, yaitu dari Mas Fajri 2017. Ingin bertanya Mas dan Pak, kegiatan apa yang banyak menyita waktu saat kuliah S2 atau S3 di luar negeri? Dan lebih tertekan mana nih katanya dari sama kuliah S1? Boleh dijawab, silahkan siapa yang Pak ingin Dadang menjawab. dulu ya, saya nyoba jawab dari pakai chat ini. Oke. Oh, oke. Oh, pertanyaan di chat banyak ya? Biasa. Waktu yang paling menyita. Kalau apa ya? Kalau oke. Kalau saya dulu S2 sama S3 semuanya kondisinya sudah berkeluarga ya. Jadi mungkin jawaban saya versi kalau nanti si Fajri ini sudah mulai berkeluarga gitu ya. Jadi yang paling menghabiskan waktu, menyita waktu itu adalah keluarga. Ya, pastinya. Pasti menyita waktu adalah keluarga. Tapi keluarga itu apa sih? Gitu ya. Jadi kita kalau saya pribadi kuliah ke luar negeri itu memang sudah punya niat bahwa yang sekolah bukan hanya saya saja gitu ya. Jadi karena saya membawa keluarga, istilahnya kita berkorban ya. Jadi jangan dikira kalau kita kuliah ke luar negeri yang sudah berkeluarga seperti ini itu niatnya refreshing gitu ya. Ya memang ada refreshingnya gitu ya. Tetapi juga banyak sekali komitmen-komitmen yang harus kita tinggalkan di Indonesia. Ya misalnya jauh dengan keluarga, terus kemudian kalau memang misalnya pasangan atau istri punya pekerjaan yang harus ditinggalkan, terus kemudian kita sendiri punya misalnya kita konsultan, punya kontrak-kontrak kerja yang harus kita ikhlaskan gitu ya, itu adalah pengorbanan yang kita harus lakukan kalau kita mau keluar dari luar negeri. Jadi bagi saya, istri saya, kemudian anak saya gitu ya, anak saya itu juga memiliki pengorbanan yang luar biasa besar untuk menemani saya di sini. Jadi keluarga bagi saya adalah nomor satu dimanapun mereka berada gitu ya. Dan alhamdulillahnya lingkungan di Australia sangat memahami itu, terutama di situasi lockdown seperti ini gitu ya. Jadi kendala-kendala kuliah karena urusan keluarga itu sangat dimaklumi gitu ya. Jadi kalau single, kalau saya lihat teman-teman saya yang masih single, yang S2, waktu yang paling kegiatan yang paling menghabiskan waktu itu adalah refreshing. Menyita waktu itu adalah refreshing atau mengeksplor lokasi-lokasi baru. Ya, entah itu hanya untuk mencari tempat-tempat yang instagramable atau memang karena ingin tahu gitu ya. Tapi itu bukan suatu hal yang salah juga gitu ya. Karena karena kita sudah sampai sini ya sudah sepantasnya kita keliling-keliling kemana-mana. Dan ingat, kita mahasiswa PWK itu selalu ingat bahwa lab kita atau tempat pembelajaran kita itu adalah di luaran sana. Jadi kalaupun misalnya kita mau jalan-jalan eksplor kemana, itu kita ada alasannya. Kita research, kita survei, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan kita mengeksplor tempat baru, atau jalan-jalan ke tempat baru, gitu. Asalkan karena kita mahasiswa PWK. Kecuali kalau misalnya kita mahasiswa kedokteran, gitu ya, harus studi di lab, membedah orang terus kita tinggal jalan-jalan, itu salah ya. Tapi karena kita mahasiswa PWK gitu ya, jadi kita jalan-jalan adalah survei kita, belajar kita gitu ya. Nah tadi saya sempat baca, kalau saya ikut jawab tadi ya Zaya, tadi ada ada salah satu pertanyaan di chat yang yang saya tadi nggak sempat baca tadi. Pertanyaannya, Pak, lebih baik mana, kuliah dulu atau kerja dulu? Oh iya. Ya. Nah, nggak ada yang salah. Mau kuliah dulu atau mau kerja dulu, terserah. Kalau kasus saya kemarin, kasus saya seperti yang saya bilang tadi, saya nggak ada rencana untuk kuliah. Jadi saya kerja dulu. Tapi apakah akhirnya saya menyesal? Enggak juga. Gitu ya. Karena ya semua yang terjadi pasti sudah ada rencananya, gitu kan? Sudah ada rencana Tuhan yang berjalan.
ya yang terbaik buat saya ya jalan saya ini. Saya kalau dibilang apa sih jeleknya saya kuliahnya terlambat, ya terlambat juga cuma 5 tahun aja gitu. Jadi saya lulus, habis itu saya kerja 5 tahun, baru saya kuliah lagi. Berarti kuliah saya terlambat 5 tahun. Gitu. Tapi nggak ada masalahnya juga. Ketika saya kuliah, paling nggak saya sudah punya pengalaman pekerjaan nih. Pengalaman pekerjaan itu apa? Berinteraksi dengan orang, terus kemudian menambah wawasan saya. Jadi ketika saya kuliah, saya bisa merefleksikan ilmu yang saya dapat dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapat dengan lebih mudah. Itu kelebihannya. Kalau misalnya mau kuliah S2, nah kalau mau kuliah S2 langsung setelah S1, gitu, ya nggak masalah, mumpung kalian masih punya semangat belajar yang tinggi. Itu akan mempermudah kalian untuk belajar. Seperti saya dulu memulai S2 saya, 5 tahun vakum gitu ya dari dunia pendidikan. Memulai lagi itu bukan perkara yang mudah. Karena mengumpulkan semangat, mengumpulkan kebiasaan baru, belajar lagi itu sangat sulit bagi saya waktu itu. Jadi tergantung pada tujuan kalian masing-masing. Kalian masing-masing punya apa ya? Punya value, punya apa namanya? Ya punya standar sendiri lah. Punya apa namanya? Nilai-nilai sendiri yang perlu kalian hormati. Kalau memang kalian apa namanya? pengen suatu karir yang mengharuskan kalian untuk punya kualifikasi S2, ya sekolah aja dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang misalnya sekolah nggak ada dananya, karena memang kalau sekolah di luar negeri, seperti yang saya bilang tadi, biayanya mungkin tidak mudah bagi banyak orang gitu ya. Ya harus mencari beasiswa. Kalau misalnya nggak dapat beasiswa, ya sudah, daripada nganggur, gitu kan? Ya cari kegiatan lagi, cari kerja lagi. Kerja pun juga saya paham. Nanti kalau kalian lulus beda dengan ketika saya lulus dulu. Perjuangan kalian akan jauh lebih berat karena saingannya lebih banyak, gitu ya. Bekerja pun juga jangan punya pikiran bahwa kalau kerja itu saya harus jadi karyawan, ya. Kerja saya harus PNS, gitu. Ya kita punya keluarga, punya value yang mungkin sudah menanamkan value-value tertentu pada kita, gitu. Cuma jangan punya pikiran yang tertutup kalau misalnya kita nggak kerja di bidang A, kita nggak kerja seperti si ini, gitu ya, kita nggak kerja. Jangan punya pikiran seperti itu. Jadi sekarang banyak sekali kegiatan, ya. Kita mau kerja yang swasta lah, kita mau apalah, gitu ya, mau jadi kerja secara online kah, itu semuanya sekarang bisa. Ya. Pokoknya jangan sampai otak kita itu berhenti untuk digunakan berpikir. Ya, mau kuliah mau bekerja sama aja, tergantung tergantung tujuan yang mau kalian capai. Tapi memang ada plus minusnya. Ya, kerja dulu untuk mengumpulkan uang buat sekolah itu boleh, gitu ya. Sekolah untuk mengincar jabatan tertentu yang minta kualifikasi tertentu itu juga boleh. Gitu. Terus tadi juga satu lagi, Zai, ada pertanyaan tadi yang pengen baca. Tadi ada pertanyaan bagaimana caranya menyeimbangkan finansial, gitu ya. Karena kalau kuliah kan kita nggak bisa kerja, gitu ya. Ada dua hal yang mau saya jelaskan di sini. Kalau saya dulu kuliah S2, karena saya sudah punya pengalaman kerja 5 tahun, saya sudah punya sedikit tabungan, gitu ya. Nah, beasiswa yang saya terima dulu itu nggak terlalu besar. Jadi pada tahun 2012-2013, saya hanya mendapatkan biaya hidup dari Dikti senilai $1.750 per bulan. Ya, itu standarnya kurang lebih dengan 17,5 juta per bulan. Ya, bukan standar, kalau dikonversikan ke rupiah, gitu ya. Terus tapi standarnya di Brisbane pada saat itu, untuk single, itu kalau mau kuliah di Brisbane atau di Australia pada saat itu, standarnya per bulan itu adalah 2.300. Gitu ya. Jadi, saya pada saat itu bukan single, sudah berkeluarga dengan dana beasiswa yang tidak terlalu besar. Ya. Nah, itu pastinya ada strategi-strategi yang harus kita lakukan menyikapi keterbatasan dana seperti itu. Ya, yang pertama bisa saja kerja. Kalau kerja di sini
relatif mudah kalau kita mau mencoba. Mau mencoba itu maksudnya kita nggak gengsi. Ya. Dulu ketika saya di Brisbane, saya kerja sebagai tukang loper katalog. Jadi ada katalog-katalog dari dulu waktu S2 ya, bagi-bagi brosur gitu. Jadi saya ngirimkan masukin ke kotak pos ke kotak pos masing-masing rumah gitu. Jadi untuk nambahin pendapatan saya gitu. Ya. Itu yang cara yang pertama. Yang kedua, kalau mau cara yang agak susah ya ngirit gitu ya. Jangan suka beli makan di restoran gitu ya. Jadi harus benar-benar masak sendiri gitu. Hidup nelongso lah. Itu bisa juga. Atau yang terakhir, kita menyiapkan dana tadi. Kebetulan dulu saya sudah ada sedikit tabungan yang saya alokasikan untuk nambahin jatah saya selama 1,5 tahun dulu. Tapi juga tidak terlalu membantu banyak ya, tapi paling enggak sudah bisa membantu saya meringankan kondisi saya, kondisi keuangan saya. Itu. Nah, yang kedua tadi, kalau yang pertama tadi adalah dana darurat kita, yang kedua kerja. Seperti saya bilang tadi, kerja di sini itu asalkan kita mau aja. Banyak sekali pekerjaan. Ya. Misalnya kalau mau kerja sebagai cleaning service misalnya, itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi kita pasang iklan gitu ya, saya pintar bersihkan rumah gitu ya. Nanti kalau memang misalnya ada yang cari cleaner seperti itu, kita akan dipanggil. Gitu ya. Atau tadi mau loper koran misalnya. Tapi kalau loper koran biasanya harus punya mobil, terus kerjanya pagi buta. Misalnya jam 3 pagi, 4 pagi harus sudah jalan. Gitu ya. Jadi kalau kita mau berusaha, insya Allah pasti bisa dengan keterbatasan dana yang kita dapat dari beasiswa. Ya, kecuali kalau memang kita secara finansial bisa, kita dapat kiriman dari orang tua misalnya, atau kita sudah punya bisnis di Indonesia yang bisa kita gunakan uangnya untuk uang saku di luar negeri juga bisa juga. Ya, yang penting adalah mau mencoba tadi itu. Tambahan Yan? Oke, jadi hal yang paling menyita waktu saat kuliah ya. Pertanyaan tadi benar kan? Iya benar Mas. Oke. Di S2. Bagi saya adalah mencari data. Karena posisi nggak di Indonesia dan lokasi studi saya adalah di Jawa Timur, suatu provinsi. Riset saya adalah tentang subsidence, yaitu tentang penurunan muka air tanah akibat berkurangnya groundwater atau air tanah itu tadi. Jadi tanah itu ambles karena air itu diambil terus kan. Jadi karena kita kecenderungannya adalah nyedot air dari tanah, tapi untuk replenish atau untuk siklusnya normal itu kadang-kadang kita kurang aware. Nah, untuk itu kan walaupun bidang saya remote sensing, dengan satelit mungkin sudah aman ya. Tapi kan kita nggak bisa 100% percaya dengan hasil satelit. Kita perlu adanya validasi dengan hasil di lapangan. Ya, makanya saya butuh data-data terkait dari stasiun BMKG atau beberapa sumur pantau yang dikelola oleh ESDM, kemudian PDAM, untuk memvalidasi hasil pengamatan saya dari satelit. Dan itu yang menjadi tantangan, karena di sini dituntut untuk punya yang namanya data ground truth atau data dari stasiun-stasiun. Itu saya sudah berusaha cari dari sebelum berangkat sampai detik ini. Saya belum 100% selesai. Nah, yang sudah saya selesaikan adalah saya sudah dapat data dari BIG, data dari Badan Informasi Geospasial, itu data stasiun GPS. Data itu selama 20 tahun. Dan itu datanya besarnya adalah 150 giga lah ya. Itu kan nggak mungkin di email. Jadi saya harus minta tolong teman saya yang rumahnya dekat BIG untuk ngambil data dari BIG, kemudian harddisknya itu dikirimkan ke Taiwan. Jadi perjuangan untuk cari data memang sangat susah. Karena saya mau, misalnya saya pengen ganti lokasi studi. Pak, saya nggak mau lokasi di Indonesia karena datanya susah. Nah, ini saya malah dimarahin balik sama advisor saya karena kamu kan tujuan kesini kan untuk
berkontribusi sama negara kamu. Emang kamu lupa apa yang sudah kamu tulis di proposal kamu? Kamu kan pengen menyelesaikan masalah-masalah tentang isu air tanah itu kan di provinsi kamu. Nah, makanya saya sudah apply untuk ganti lokasi studi ke Taiwan atau ke Amerika yang dimana data itu online ada. Nah, tetapi beliau malah nge-push saya untuk balik cari data di Indonesia sedapat mungkin. Jadi sejauh ini saya sudah dapat data untuk memvalidasi penurunan tanah dari stasiun GPS yang ada di Jawa Timur. Itu datanya 50 giga. Jadi ceritanya ini saya beli SSD dari Tokopedia, saya kirim ke rumah teman saya, kemudian dari situ dia ambil ke BIG, ambil dari BIG dia kirim ke Taiwan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah data terkait ketinggian air tanah yang didapat dari sumur pantau. Itu saya sudah menyurati tiap kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur, dan yang balas cuma satu, orang Sidoarjo aja. Mereka minta maaf karena data itu tidak ada. Mereka tidak punya anggaran dari pemerintah untuk melakukan observasi seperti itu. Jadi saya pun juga sudah tanya ke ESDM provinsi, sama tanya ke PUPR provinsi. Kebetulan juga ada teman saya PNS di PUPR provinsi. Saya coba tanya ke bidang geologi sama air tanah. Mereka menyediakan data hanya dari tahun 2018 sampai 2020 dan itu nggak rutin tiap bulan. Padahal saya butuh data itu dipantau tiap bulan rutin dari tahun 2000 sampai 2020, 20 tahun waktu pengamatan. Makanya yang menjadi tantangan di sini adalah yang sangat menyita waktu adalah bagaimana saya menghubungi instansi-instansi di Indonesia untuk bisa menyediakan data yang sudah saya minta. Jadi saya sudah tulis proposal sampai saya minta Bu Diana, Bu tolong saya tanda tanganin surat ini dan minta nomor surat ke Bu Emma gitu itu untuk dibuatkan surat penelitian ke instansi-instansi ini gitu. Jadi saya sampai merepoti Bu Diana, Pak Wahid dan Bu Emma untuk membuatkan surat izin penelitian untuk meminta data ke instansi-instansi yang itu. Jadi itu juga salah satu challenge kalau kita mau riset di Indonesia, ternyata data-data observasi lapangan itu tidak selengkap di negara lain karena kita memang tidak ada anggaran yang dianggarkan dari pusat atau dari daerah untuk diinstal data seperti itu. Makanya kecenderungan mahasiswa Indonesia yang di sini, yang di departemen saya, mereka risetnya nggak di Indonesia malah. Mereka risetnya malah di negara lain karena datanya lebih banyak dan lebih valid. Tapi di Indonesia sendiri itu tadi belum ada anggaran seperti itu. Jadi banyak hal yang saya pelajari dan mungkin bisa menjadi masukan bagaimana pemerintah daerah nanti untuk menyediakan beberapa anggaran untuk menginstal beberapa instrumen-instrumen yang penting untuk mengamati fenomena alam yang terjadi. Itu aja sih. Oke, berarti ada perbedaan antara penyita waktu yang untuk yang sudah berkeluarga seperti Pak Dadang yaitu mengurus keperluan keluarga dan juga lain sebagainya, dan untuk yang Mas Yan sendiri yaitu mencari data untuk keperluan research. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tapi waktu Mas Yan nunggu data itu juga dia jalan-jalan kok. Jadi jangan percaya kalau hidupnya susah. Iya Pak, iya jalan-jalan kok pasti. Jadi untuk semuanya, karena waktunya sudah menunjukkan setengah 6 nih 5.28 di Indonesia. Jadi untuk pertanyaannya sudah perwakilan dijawab beberapa tadi oleh narasumber. Jadi untuk akhir kata, narasumber silahkan dari Pak Dadang dan juga Mas Yan untuk memberikan pesan dan juga seperti amanah ataupun tips untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri. Silahkan, Pak Dadang atau Mas Yan. Kamu dulu, Yan. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, kenalilah peluang internal yang kalian punya ya. Jadi kalau kalian aware dengan peluang beasiswa yang entah itu dari UB atau dari kampus lain yang datang ke UB, kalian harus lebih aware untuk memanfaatkan peluang itu. Kemudian skill bahasa Inggris juga perlu lah ya kalian mulai pelajari dari sekarang karena itu sangat-sangat bermanfaat. Terutama untuk kalian mungkin ngerjain skripsi, mungkin kalau referensi bisa dari jurnal internasional itu akan lebih baik. Kemudian PWK itu ilmunya luas, tidak harus selalu linear dengan bidang PWK. Kalau mau kalian melanjut studi, bisa ke bidang ilmu lainnya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas.
Lanjut dari Pak Dadang gimana, Pak? Kalau aku ngulangin aja apa yang sudah ngerangkum aja ya. Jadi inspirasi kalian sekarang sudah banyak. Terus kemudian peralatan yang kalian punya juga sudah sangat mencukupi. Tinggal kalian harus mau mengambil kesempatan itu ya. Jadi kuliah ataupun kerja setelah lulus itu adalah pilihan. Ya, pilihan sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ya, tetapi kalaupun memang misalnya mau kuliah, persiapkan secara matang. Ya, karena kalau kita nggak punya rencana, kita masih sebuah perencana lah ya. Kita masih sebuah perencana. Kalau kita nggak punya rencana, akan sulit mencapai tujuan. Ya, jadi persiapkan mulai dari sekarang. Ya, mau kuliah di dalam negeri atau luar negeri, itu juga insya Allah manfaatnya juga sangat sama-sama bagusnya. Gitu ya. Nah, ketika kalian nanti mau mendaftar beasiswa, itu pasti akan menjalani namanya proses pendaftaran, di mana nanti seperti Mas Yan tadi jelaskan, saya pun dulu juga mengalami juga adalah proses mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing, terus kemudian mungkin dari pejabat fakultas gitu ya. Jangan anggap itu sebagai suatu halangan untuk mencoba ya, karena insya Allah kami dosen PWK, saya maupun dosen-dosen PWK yang lainnya akan dengan senang hati memberikan rekomendasi kalau kalian memang punya minat yang tinggi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, mau di dalam negeri ataupun luar negeri. Saya sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada kakak-kakak tingkat kalian untuk studi lanjut, gitu ya. Jadi silakan aja approach siapapun dosen yang kalian rasa bisa memberikan rekomendasi. Insya Allah dengan senang hati kami dari dosen PWK akan dengan senang hati mau membantu, gitu ya. Kalau untuk kalian yang mau studi ke Australia, mau itu coursework ataupun research, ataupun jangankan ke Australia deh, mau ke UK sekalian atau mau ke Amerika sekalian, prosesnya akan lebih mudah kalau kalian mau minta tolong ke education agent seperti yang saya bilang tadi, ada AdLink atau yang lainnya lah di Kota Malang gitu ya. Nah, fungsi dari mereka ini sebenarnya adalah memberikan jembatan dari kalian ke universitas untuk mendapatkan tadi letter of acceptance tadi. Prosesnya insya Allah akan lebih mudah kalau kalian memang berniat untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Terus apa tadi satu lagi yang mau aku bilang ya, tadi kayaknya sih sudah tak jelaskan ya. Jadi mau kerja atau tidak sesuaikan dengan tujuan atau value kalian masing-masing. Yang jelas kuliah di luar negeri itu ada plus minusnya dibandingkan dengan kuliah di dalam negeri. Gitu ya, tinggal preferensi kalian saja. Jangan sampai otak kalian berhenti dipakai untuk belajar, gitu ya, karena bisa cepat tua nanti ya. Waduh. Kita nggak pengen itu, ya. Itu Reza. Iya Pak. Tentunya harus dibandingkan dengan refreshing juga ya Pak yang tadi sudah disampaikan. Betul, iya. Otak bisa bekerja dengan sangat baik kalau mendapatkan refreshing yang cukup, ya. Nah, iya benar seperti itu Pak. Oke, pasti masih banyak nih yang perlu kami ditanya-tanya. Teman-teman juga pasti perlu masih banyak ingin ditanyakan. Tapi berhubung waktunya sudah habis, jadi saya mewakili panitia semua mengucapkan terima kasih kepada Mas Yan dan juga Pak Dadang untuk yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini yaitu Ngopi KBM episode pertama. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah memberikan cerita dan juga pengalaman serta ilmu-ilmu yang berharga bagi kami untuk kedepannya. Dan juga untuk teman-teman semua, jangan lupa nanti bakal video ini atau Ngopi KBM ini akan diupload di YouTube. Teman-teman semua boleh tuh kasih saran topik yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya atau di episode selanjutnya. Dan juga teman-teman juga kasih saran bagaimana Ngopi KBM yang lebih baik ke depannya, seperti apa kurangnya, kalian boleh komen nanti di YouTube channelnya yang akan diinfokan oleh panitia. Oke, nama saya Reza, mewakili seluruh panitia, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber dan teman-teman yang sudah hadir. Thanks for having me. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak, terima kasih Mas. Selamat beristirahat semuanya, selamat melanjutkan kegiatannya, tetap jaga kesehatan ya.
Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bagi yang telah menonton video Ngopi KBM episode pertama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sampai jumpa di Ngopi KBM episode selanjutnya. Bagi yang mau memberi saran terkait topik pembahasan pada Ngopi episode selanjutnya bisa mengisi di kolom komentar video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.